Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasan risalah qayyimah, risalah yang sangat bagus li muallifihi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu wajibatuna aw wajibuna nahwa ma amarallahu bih. Kewajiban seorang hamba terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang wajib atas seorang hamba ketika datang kepadanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 kewajiban. Kemarin sudah kita sebutkan ya, 7. Yang pertama, al-ilmu bihi. Wajib mengilmui perintah tersebut. Ilmu dari sisi maksud dicarinya terbagi menjadi 2. Itu semuanya ilmu syar'i. Yang pertama, ilmu yang secara zat memang wajib dipelajari. Itu seperti ka ilmil aqidah, seperti ilmu tentang aqidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang halal dan haram. Itu wajib kita pelajari. Ya, wajib kita ketahui. Perintah salat berarti wajib mengilmui tentang salat. Puasa, zakat. Ada larangan tentang riba, wajib diketahui. Supaya kalau perintah bisa dilaksanakan secara benar sebagaimana datangnya perintah itu, dan kalau larangan supaya bisa dijauhi sebagaimana dimaksudkan larangan tersebut. Ya. Maka dalam perkataan ulama, kaifa yattaqi man la ya'rifu ma yuttaqa bihi. Bagaimana seorang bisa menjaga diri, bertakwa dari sesuatu yang dia tidak mengerti, dari apa dia harus jaga dirinya. Ya. Kalau urusan fisik kita saja, kita jaganya ekstra. Ya, nggak boleh konsumsi ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, dijaga ekstra. Nah, ini urusan batin kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih dijaga, harus diilmui. Ya. Nah, karena ini penting, bahkan sangat mendasar. Tanpa ilmu bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak-banyaknya seperti itu. Karena itu salaf kita mengatakan, siapa yang beribadah kepada Allah atas dasar kebodohan tanpa ilmu,
maka yang dia timbulkan dari kerusakan lebih besar daripada apa yang dia dapatkan dari ibadahnya. Itu. Contoh, Allah perintah kita zakat. Zakat itu ada 4 hal yang wajib diketahui. Minimalnya ini. Harta yang harus kita zakati. Nah, jangan-jangan kita punya harta wajib dizakati karena nggak tahu ilmunya, bablas saja. Itu. Yang kedua, berapa ukuran wajib harta tersebut terkena kewajiban zakat. Itu. Yang ketiga, berapa jumlah yang harus kita keluarkan dari zakat tersebut. Yang keempat, kepada siapa zakat itu kita berikan. Ini harus ada ilmunya. Mungkin orang sudah ngerti hartanya harta yang harus dizakati. Mungkin dia ngerti nisabnya. Lalu dia keluarkan zakat. Tapi ternyata diberikan kepada orang yang tidak diperintah oleh Allah, zakat itu diarahkan kepadanya. Tidak sah zakat. Karena kalau perintah dilaksanakan tidak sebagaimana perintah itu datang, dihukumi belum gugur perintah tadi. Coba gambarkan, andaikan 7-10 tahun kita hidup dalam keadaan seperti itu, berarti zakat kita selama 10 tahun tidak sah, tidak diterima oleh Allah SWT. Belum gugur kewajiban itu. Nah, ini pentingnya apa? Ilmu. Itu. Di sisi lain kita dilarang oleh Allah dari riba. Misal ini. Sedang kita semua adalah orang-orang yang berkecimpung dalam hal-hal yang mungkin saja terkait dengan larangan tersebut. Lalu kita nggak ilmui. Ternyata kita terperosok pada riba. Mungkin sudah puluhan tahun. Masya Allah. Jangankan uzur karena nggak ngerti. Ini bukan nggak ngerti. Tapi tidak mau belajar. Ini pentingnya yang pertama. Atau sholat barangkali. Ibadah yang sangat agung. Ya. Satu dalil yang sering kita ingatkan. Ada zat dalil itu. Bagaimana fikih dalil tersebut? Kapan dalil itu mesti dilaksanakan? Bagaimana cara pelaksanaannya? Ini butuh ilmu. Kalau tidak, ibadah kita yang seakan-akan kita landasi dengan dalil bisa jadi menjadi sebuah maksiat. Apa mungkin orang melaksanakan ibadah jadi maksiat? Sangat mungkin. Rasulullah SAW ketika melihat sebagian sahabat berpuasa karena cemburunya dia puasa pada waktu safar, akhirnya pucat pasi, tapi nekat berpuasa karena puasa wajib, nggak bisa ditinggalkan. Pemahaman dia. Ditanya oleh Nabi, apa yang terjadi? Kata, terik panas dinaungi begitu. Kata para sahabat, dia safar nekat berpuasa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk perbuatan baik berpuasa di saat safar. Mereka beribadah, niatnya bagus, dalil puasanya ada, tapi cara melaksanakannya dia tidak ilmu. Akhirnya puasanya bukan jadi kebaikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ulaikal usat. Mereka lah adalah orang-orang yang bermaksiat. Coba apa maksiatnya? Mencuri? Bukan. Berpuasa jadi maksiat. Gara-gara tidak dibangun di atas ilmu. Nah itu. Jadi jangan cuek terhadap agama. Kita sudah belajar di antara pembatal Islam, cuek terhadap agama, berpaling. Tidak kita upaini agama kita ini. Ya, sekali lagi kita ingatkan, antum hidup di komunitas ilmu. Di situ ada ilmu. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Ibadah puluhan tahun tidak diterima oleh Allah, padahal di situ ada ilmunya. Kenapa tidak cari? Apa dunia menggilas habis waktu kita? Hah? Nah, itu dah. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian beliau membahas yang pertama, jadi ilmu yang harus dipelajari. Kedua, ilmu wasilah ya. Ilmu dicari karena tujuan yang lain. Seperti ilmu bahasa Arab. Itu dicari karena tujuan yang lain. Ya, ilmu tajwid dicari supaya baca Qur'annya benar. Itu. Dan ilmu-ilmu yang lain.
ilmu tentang warisan misalkan, ya supaya kita baginya benar. Ilmu tentang apa misalkan usul fiqh, supaya kita bisa memahami dalil secara benar. Dan itu pun tidak fardu ain atas semua orang, karena ilmu itu ilmu yang khusus bagi orang-orang yang memang mau bicara tentang dalil. Ya, intinya dua ilmu tadi adalah ilmu syar'i yang dianjurkan dan dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman beda tingkatannya. Ada ilmu yang memang itu tujuan dan ilmu yang merupakan apa? Sarana. Nah, jadi misalkan dulu kenapa saya kritisi antum belajar bahasa Arab? Bukan tidak boleh belajar bahasa Arab. Boleh. Tapi itu kan ilmu sarana. Kalau untuk itu saja kita sudah capek menghabiskan sekian banyak waktu, sedang ilmu yang pokok tentang akidah luput, apa nggak keliru? Itu ibarat orang Jawa, Pak. Nguya upo kelangan priok, gitu ibaratnya ya. Jadi mengejar sarana, akhirnya yang pokok malah tersia-sia. Apa nggak lebih bagus waktu itu digunakan untuk mempelajari akidah yang wajib kita berakidah dengannya? Jangan, Abu melarang belajar bahasa Arab. Lu jangan dimutlakan begitu. Kita belajar bahasa Arab kok. Masa yang kita pelajari kita larang? Tapi kalau udah tua ngapalin aja susah, berhenti di tasrifan bertahun-tahun nggak pernah lulus, akhirnya bosan sendiri. Kan begitu yang terjadi itu. Nah, bukan nggak boleh. Tapi kalau yang butuh silahkan. Ukur aja dengan kebutuhannya. Kerja kita kerja keras kuli misalkan ya, dari pagi sampai sore, capek. Nanti malam ketemu, harus hafal misalkan. Apa itu isim fa'ilnya Nasoro? Nggak ketemu. Nah, itu ya. Nah, itu dunia santri, jangan antum masukin kan gitu ya. Grade-nya beda. Nah, baik. Jadi al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, kewajiban seorang hamba terhadap perintah Allah adalah al-ilmu bihi. Kata beliau selanjutnya dalam risalah itu, idza arafal insanu, ini masih kalam saya Muhammad ya, ketika menjelaskan tingkatan yang pertama, al-ilmu bihi. Ketika manusia mengenal annallaha amara bitauhid, Allah memerintahkan dia untuk bertauhid. Ini perintah yang paling mendasar. Usi nafsi wa iyyakum. Dijaga tauhid itu. Nggak ada harta yang Allah berikan pada antum yang lebih mahal dari tauhid itu. Puncaknya iman itu ya tauhid. Dasarnya iman ya tauhid. Antum nggak akan pernah bahagia kalau nggak punya tauhid. Di dunia ataupun di akhirat. Jadi kewajiban kita adalah memelihara kalimat la ilaha illallah sampai kita bisa bawa menghadap Allah. Gak boleh rusak. Makanya kita sudah pelajari nawaqidul Islam supaya kita hati-hati. Ya. Nah, ini perintah yang paling besar. Wa naha anis syirki. Sebaliknya Allah melarang dari apa? Kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah perintah tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'an larangan dari syirik. Ini paling besar. Antum sebagai orang tua merawat anak. Dirawat enggak apa anaknya? Dirawat, dikasih makan, di apa dan seterusnya. Padahal Allah yang kasih, cuman Allah fadilahkan kita sehingga itu lewat kita. Demikian juga harta loh. Kayak zakat tadi. Hak orang yang miskin, kalau harta antum secara umum 2,5%. Allah kalau mau kasih orang miskin langsung 2,5%, bisa apa enggak bisa? Bisa. Tapi karena sayangnya Allah sama antum, dilewatkan antum supaya antum dapat fadilah. Tapi kalau amanah dari Allah ini nggak antum tunaikan, ya malah petaka. Makanya sampai ulama bicara, sekarang itu mending kursnya pakai perak, jangan pakai emas. Kalau pakai emas nggak zakat-zakat antum. Kan gitu. Siapa punya uang 80 juta? Orang-orang tertentu saja. Tapi kalau pakai kurs perak, antum segera bersih harta antum dan hak fakir miskin segera didapat. 6 juta zakati 2,5%. Kalau itu sudah haul 1 tahun. Nah itu kalau orang yang memiliki
ilmu dan kecemburuan, cinta kepada Allah tinggi, itu diperhatikan betul. Bukan malah ngeles, lah saya pakai emas saja lah. Toh ikhtilaf ulama. Dalilnya ikhtilaf, kan gitu ya. Padahal nggak ngerti dia ikhtilaf apa enggak. Jadi segera kita lepas dari kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, ya. Nah, jadi idza arafal insanu annallaha amara bitauhid wa naha 'anis syirki aw arafa annallaha ahallal bai'a wa harrama riba, atau dia ngerti bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, aw arafa annallaha harrama akala malal yatim, atau Allah memberitahu, hamba itu tahu bahwasanya Allah haramkan seorang memakan harta anak yatim, wa ahalla liwalihi ayyakula bil ma'ruf in kana faqiran, dan dibolehkan oleh Allah orang yang ngopeni anak yatim itu untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf kalau dia fakir. Dia orang fakir tapi ngopeni harta anak yatim, boleh nggak makan darinya? Boleh, tapi bil ma'ruf. Nah, kalau ngerti perintah-perintah seperti ini, apa kata beliau? Wajaba alaihi ayya'lama al-ma'mura bihi. Wajib dia untuk mengilmui perintah-perintah tersebut. Sehingga jual beli yang mana? Mana sih riba yang dibahasakan dengan jual beli? Supaya selamat. Oh, Nabi melarang menjual barang yang belum diserah terimakan. Jangan main telepon aja dari tokonya, kirim ke sana. Kita sudah transaksi, harga sudah kita miliki, barang belum serah terimakan sama kita. Oh, bentuk serah terima barang itu kalau sekarang seperti apa? Kalau dulu kan dari tangan ke tangan misalkan. Nah, sekarang seperti apa? Harus diilmui supaya jual beli kita selamat dari transaksi yang dilarang oleh syar'i, sehingga berkahnya ada. Kadang-kadang penghasilan kita secara hitungan banyak, tapi karena salah sehingga masuk kepada ruang yang haram, akhirnya nggak berkah usaha kita. Itu, dan imbasnya besar. Imbasnya kepada diri kita, istri kita, anak-anak kita. Bisa jadi kadang-kadang seorang terhalang dari kebaikan yang begitu banyak dengan sebab satu dosa yang dia kerjakan. Itu. Maka Allah ingatkan, afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apa manusia itu merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah atas dosa yang dia kerjakan? Tidaklah merasa aman dari hukuman Allah kecuali orang-orang yang rugi. Berbuat dosa tapi merasa aman, enggak khawatir dengan hukuman Allah. Lah, hukuman Allah itu jangan difahami cuma fisik, sakit atau mungkin usahanya bangkrut. Kerasnya hati itu hukuman yang paling dahsyat. Itu problem rumah tangga yang terus mendera, nggak ada keharmonisan dengan istri, anak-anak dan seterusnya, bisa jadi hukuman akibat dosa. Jangan merasa aman. Nah, itu sikap seorang mukmin harus seperti itu. Ibadah kita hamba, anak-anak sulit diarahkan, hati keras, tidak ada lezat dan nikmatnya ibadah, tidak ada kecenderungan kepada kebaikan misalkan, terhalang kita dari sekian banyak kebaikan. Bahkan kadang-kadang pernah kita contohkan, orang masuk masjid karena lalai dia, cara adab masuk masjid nggak dia terapkan, doa masuk masjid nggak dia dapatkan, nggak dia baca, akhirnya di masjid terhalang dari sekian banyak apa? Kebaikan. Nggak bisa ibadah dengan bagus. Maka jangan merasa aman dari makar Allah. Sikap muslim kalau berbuat dosa ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wajib atasnya untuk mengetahui apa yang dia diperintah dengannya. Wajib loh ya. Kalau nggak antum pelajari, sedang itu antum kerjakan sampai terperosok kepada kesalahan, itu resiko dosa itu. Seperti tadi, misalkan zakat. Antum mestinya sudah bayar zakat, tapi nggak antum ilmui. Apalagi ada sikap ngeles karena sayang sama harta, hati-hati. Ya, perintah diilmui. Ya, nah.
Wa yas'ala anhu ila ayya'rifahu. Kalau dia sendiri nggak bisa untuk mempelajari secara mandiri, tidak bisa, hendaknya dia bertanya kepada orang yang tahu sampai betul-betul dia mengilmuinya. Tanya apa itu tauhid. Ikuti kajian yang membahas tentang apa itu la ilaha illallah, apa pembatal-pembatal Islam, apa itu syarat la ilaha illallah. Itu tauhid. Apa itu syirik? Bentuknya seperti apa? Kalau itu perlu biaya, dibiayai, wajib. Seperti misalkan seorang laki-laki ketika mau ibadah, sholat, pakai tip, wewangian, apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah. Itu butuh biaya, mengeluarkan biaya itu hukumnya apa? Enggak bisa saya dapatkan minyak wangi itu kecuali dengan membeli. Membeli hukumnya apa? Sunnah. Harta yang kita nafkahkan Allah hargai dengan penghargaan yang luar biasa. Lah sekarang sholat, nggak ngerti tentang sholat, kecuali saya harus berjalan misalkan 10 kilo, karena di situ ada yang ustadz yang mengajari sholat, wajib ke sana. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang nggak bisa sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan suatu tadi, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Apalagi sekarang sarana mudah. Kita nggak bisa mengerti tentang tauhid kecuali harus kita biayai. Oh, beli buku Kitabut Tauhid. Maka membeli buku tadi, kalau itu hanya caranya hanya dengan itu, maka hukumnya apa? Wajib. Lah untuk surga ya harus kita biayai. Coba ini difahami. Sehingga ibadah itu tersusun, rapi, bagus. Ya. Kadang muamalah dengan tetangga, perintah Allah supaya berbuat baik dengan tetangga, nggak kita ilmui. Bahkan ada jiwa yang memberontak terhadap ilmu tadi. Di sana Nabi SAW mengatakan la darar wa la dhirar, tidak boleh berlaku madarat dan tidak boleh menimbulkan madarat kepada orang lain. Kita kadang nggak peduli. Sampai ulama bahas itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menerangkan hadis tadi, antum tanam tanaman bunga misalkan atau tanaman di halaman antum atau di sisi rumah antum, antum sirami untuk merawat tanaman tadi, air mengalir ke tetangga sehingga itu memadoroti tetangga, maka hukumnya haram. Idza uljar muharram, mengganggu tetangga hukumnya apa? Haram. Bagaimana kadang-kadang kita ternak bebek, jual sayur matang, bahannya jengkol, aromanya kemana-mana, nggak peduli, toh tanah-tanah saya sendiri, modal-modal saya sendiri. Kalau mau sendiri nggak seperti itu ya di hutan sana, hidup sendiri. Kita bertetangga, Allah yang atur. Al-insu yusamma insan li'annahu yahtaju ilal unusi fi hayatihi wal buddha. Manusia itu bahasa Arabnya insun, insan. Disebut insan karena dia butuh unus. Unus itu butuh muamalah dengan orang lain. Butuh orang lain kepada dirinya. Nggak mungkin enggak. Antum sekaya apapun tinggal ibaratnya di hutan sendirian, nggak ada tetangga yang namanya manusia, nggak akan betah. Adam saja di surga sudah kenikmatan yang sempurna, dia butuh seorang istri. Nggak bisa bersendiri. Tidak lengkap kenikmatan surga tanpa seorang orang lain yang mendampinginya. Jelas ya? Kemarin dalam kajian sudah dijelaskan hak-hak tetangga. Kadang kalau kita susah, siapa dulu yang bantu kita? Tetangga. Mungkin kerabat kita yang jauh belum tahu, tetangga sudah repot. Ini kan perintah Allah namanya. Wajib kita ilmui. Sehingga tatanan kehidupan kita ini akan bagus, gitu loh maksudnya. Dimulai dari dasar tauhid yang sangat bagus. Kita ini orang-orang yang betul-betul benci dengan kesirikan, ngerti ini syirik, bahayanya kita tahu. Nanti masyarakat kita bagus. Karena tauhid ini sumber kebaikan. Kok katanya orang-orang ahli tauhid, kok muamalahnya nggak bagus, berarti cacat di tauhidnya. Pasti itu nggak bisa enggak. Ya, nah. Wa ya'lamal manhiya, dan hendaklah dia mengilmui yang dilarang kepadanya, yang dia dilarang darinya. Wa ya'lamal manhiya anhu wa yas'ala anhu ila ayya'rifahu. Kalau nggak bisa mengilmui sendiri, hendaknya dia bertanya kepada orang yang mengerti supaya diterangkan kepadanya apa itu larangan tersebut. Jangan dipahami sendiri. Ilmu itu harus dengan guru, wajib dengan guru.
Nggak boleh, ndak. Nggak ada istilah ilmu itu apa? Otodidak, belajar sendiri. Siapa yang gurunya bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Itu sudah kita ulang-ulang. Sahabat saja yang bahasa Arabnya nggak usah diragukan, turun ayat Allah nggak bisa memahami sendiri, harus dibimbing oleh gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum baca hadis gini, bahasa Arab malah nggak ngerti, baca cuman terjemahannya, lalu sudah dipahami sendiri, diamalkan sendiri, nanti bisa gharib, aneh. Akhirnya bukan jadi ibadah, malah jadi apa? Maksiat. Karena ilmu itu harus dengan apa? Amal itu harus dengan ilmu. Ya, ini menunjukkan kedudukan ilmu yang sangat penting. Ya, jangan cuek dengan ilmu. Ya, taib. Wa'tabir dzalika bil mas'alatil ula wa hiya mas'alatut tauhid. Coba ambil contoh tentang masalah yang pertama, yaitu masalah at-tauhid. Perintah Allah yang paling agung at-tauhid. Wasyirki, larangan Allah yang paling besar, kesyirikan. Seperti tadi saya contohkan, antum punya orang tua, antum orang tua punya anak, dirawat tuh anaknya, disayangi apa tidak anaknya? Begitu kita openi, kita sayangi, kita rawat, kok anak ini berbuat baik kepada orang lain, antum terima apa tidak terima? Nggak terima, kita cemburu. Loh, saya ngopeni kok malah birruhu li ghairi. Jelas? Kok malah berbuat baik kepada orang lain? Cemburu kita. Lah bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah Allah itu yang ngopeni kita secara total semua diberikan. Kok ketaatan dan ibadah antum diberikan kepada selain Allah? Marah Allah. Nggak terima. Hak antum sebagai orang tua sama anak nggak diberi, malah diberikan kepada orang tua yang lain. Terima antum? Nggak terima. Antum pasti akan marah-marahin anak durhaka, nggak ngerti terima kasih, kan begitu. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nafas kita pemberian Allah, oksigen pemberian Allah, rizki antum diberi oleh Allah, sarana hidup semua Allah yang kasih. Lah kok malah menyembah selain Allah? Nah, ini kurang ajar betul. Makanya Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan maafkan dosa syirik itu. Nah, kita aja nggak terima, ya. Haramun ala balabili dauhu, halalun ala tayri min kullil jins. Apakah hukum itu haram atas kalian, halal bagi Allah? Oh, kalau kita anak nggak boleh durhaka sama kita, nggak terima, kita sudah openi, terus syirik halal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh kalau Allah haknya diselisihi? Malakum kaifa tahkumun? Jelas maksudnya, ya. Maka tidak ada dosa yang bisa menggugurkan kesyirikan ini. Tidak ada dosa yang bisa meleveli kesyirikan ini. Ya, sebagaimana kalau orang tua, tidak ada dosa yang lebih mengalahkan uququl walidain. Orang tua, dalam benak orang tua, dosa paling besar itu adalah durhaka sama orang tua. Masing-masing orang seperti itu. Maka difahami tauhid syirik. Aktsarun nas, kata beliau, alima anna tauhidah haqqun. Mayoritas manusia itu ngerti bahwasanya tauhid itu adalah hak, benar. Wasyirka batilun, dan syirik itu batil. Walakin a'radu anhu, tapi mereka berpaling dari semua itu. Walam yas'al, enggak pernah bertanya. Kata Nabi SAW, innama sifaul iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu tanya, bukan berdiam diri. Wa yasbir ala jahli, bersabar atas ketidaktahuannya. Enggak boleh begitu. Makanya sekarang ini kalau zaman Nabi dikatakan qulu la ilaha illallah cukup, karena mereka ngerti makna itu. Sekarang harus dirinci makna la ilaha illallah itu seperti ini. Syirik itu harus dirinci. Bahkan kita ini berbuat salah, ditegur itu salah umum gitu. Kadang-kadang nggak ngerti, nggak ngeh salah saya apa. Harus ditunjukkan, ini loh salahmu itu. Saking nemennya orang itu loh. Harus seperti itu. Makanya kalau ngaji, misalkan di masyarakat umum, jauhi kesyirikan, kita wajib mentauhidkan Allah, mereka sepakat. Meskipun peserta kajian itu orang yang suka ya Syekh Fulan agis ini agis, nggak merasa syirik kok itu. Berarti harus dirinci, poin-poinnya harus dijelaskan. Ini perbuatan syirik, ini perbuatan. Kalau Rasulullah dulu juga mengatakan sudah sembah Allah saja,
jangan berbuat syirik, selesai. Tapi begitu dirinci, nah itu kiamat datang. Iya. Ya, nah, jadi harus diilmui tadi. Jadi kebanyakan manusia ngerti tauhid itu bagus. Coba tanya siapa saja muslim, tauhid itu mesti bagus. Syirik itu jelek nggak? Jelek. Tapi apa itu tauhid, apa itu syirik? Kadang nggak paham, nggak ngerti. Bukan nggak cerdas, nggak ngerti. Saking tidak mau belajar. Wah, ada perintah dari zat yang mengurusi dia secara total, diperintah. Kok dibiarkan perintah ini? Mestinya kalau kita ini ngerti, oh ini perintah Allah, kita akan bagaimana ya melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya sehingga Allah itu ridho dan senang sama saya. Mestinya begitu. Nah, ini penting yang pertama kewajiban, yaitu apa? Mengilmui perintah dan larangan tadi. Wa arafa anna Allah harrama riba. Dia seorang hamba itu ngerti Allah mengharamkan riba. Antum tahu nggak riba itu haram? Tahu? Dalilnya tahu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Lah kalau cuma begitu riba haram, jual beli halal. Tapi nggak ngerti apa itu riba. Diem aja nggak mau tanya. Jangan nanyalah, nanti marah kena. Loh, ini musibah ini begini. Hah? Nah. Wa ba'a wastara wa lam yas'al. Dia berjual beli, melakukan transaksi, nggak nanya dulu. Padahal kita ngerti ilmu dulu sebelum bicara dan berbuat, tapi enggak. Baik, sedikit kalam beliau. Beliau di akhir mengatakan poin yang pertama, wa arafa anna Allah harrama riba wa ba'a wastara wa lam yas'al. Seorang hamba ngerti bahwa Allah itu haramkan riba. Tahu, riba haram. Tapi dia melakukan transaksi jual beli tanpa bertanya, tanpa berupaya untuk mengilmui dulu. Ini keliru. Mestinya ilmu dulu baru beramal. Atau di sela-sela dia berupaya itu bertanya. Ini saya mau melakukan transaksi seperti ini. Secara syariat boleh apa tidak boleh, halal apa unsur ribanya apa tidak. Bertanya dulu. Jadi dibangun di atas apa? Ilmu. Wa arafa tahrima akli malil yatim. Dia ngerti Allah haramkan memakan harta anak yatim. Wa jawazi al-akli bil ma'ruf, dan dibolehkan makan bagi yang fakir tadi, yang mengasuh anak yatim, dia fakir, boleh memakan harta anak yatim bil ma'ruf. Ma'ruf itu seperti apa? Ukurannya seberapa? Itu butuh ilmunya. Dan ini kadang-kadang terjadi di panti-panti asuhan anak yatim. Ya. Itu dijadikan tijariyah, bisnis. Dengan alasan ngopeni anak yatim. Hati-hati. Ya. Wa yatawalla malal yatim, lalu dia mengelola harta anak yatim walam yas'al, tidak mau bertanya, tidak mau mengilmui. Akhirnya banyak manusia itu terperosok dalam kesalahan. Sebabnya apa? Ada perintah tidak diilmui, ada larangan tidak diilmui. Jadi faktornya apa? Al-jahlu. Bodoh. Ini madharat semuanya. Jadi sumber malapetaka itu adalah al-jahlu biddin. Tidak paham ilmu agama. Itu. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Syekh seperti ini memotivasi kita sangat. Perintah Allah begitu banyak kita terima. Dari perintah yang paling besar tauhidullah, kemudian ibadah salat, terus rukun Islam semuanya. Sampai kita adalah manusia yang selalu melakukan apa? Transaksi jual beli, tadi zakat dan seterusnya. Di ilmu yang benar. Jangan kita kelola sendiri padahal kita nggak punya ilmu. Itu. Ya. Sehingga nanti terjatuh pada kesalahan. Jatuhnya seorang dalam kesalahan karena dia tidak mau beranjak untuk belajar. Ini beda dengan jatuh memang dia sudah berupaya belajar tapi tidak tahu. Itu diberi udzur, yang ini tidak. Karena kelalaian kita berpaling dari ilmu. Jelas ya? Nah, itu poin yang pertama. Jadi ketika datang kepada kita perintah dari Allah, ketika kita ketahui ada larangan dari Allah, tahapan pertama yang wajib kita lakukan adalah mengilmui perintah tersebut, mengilmui larangan tadi. Mengilmui perintah supaya bisa kita kerjakan sebagaimana perintah itu datangnya.
Jangan hanya separuh-separuh. Bayar zakat, iya, sudah saya keluarkan harta saya. Tapi kepada yang salah, caranya keliru. Itu, caranya keliru. Zakat untuk nyumbang masjid misalkan. Salah. Nggak ada asnaf zakat namanya masjid itu. Nggak ada. Oh ini kan masjid paling besar. Itu cemburu saja, bukan ilmu. Cemburu itu bukan ilmu. Iya, beda. Cemburu yang dibangun dengan ilmu dengan cemburu tok, itu beda. Orang cemburu itu orang-orang Khawarij itu cemburunya luar biasa. Sampai orang salah dikit dikafirkan saking cemburunya. Tapi ilmu mengalahkan semuanya itu. Ya, nah demikian. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan kita pekan depan. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.